teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 TPP 21 akan menjelaskan biomimikri yang telah kami buat, yaitu tentang plester penyembuh luka yang terinspirasi dari lendir bekicot. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu yuk sama anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Sandi Mariam, NIM 121230026. Saya Raida Sabira dengan NIM 121210062. Perkenalkan, nama saya Adelia Zahra Putri Syafani dengan NIM 1212157. Perkenalkan, nama saya Surya Wijaya dengan NIM 121300019. Perkenalkan, nama saya Misha Putriani dengan NIM 121230031 dari Prodi Teknik Geometri. Nama saya Lintang Adira Solenanda dengan NIM 121460021. Nama saya Meril Abdulida dengan NIM 121305015. Nama saya Kevin Budi dan Septian Asulian dengan NIM 1212334. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi untuk mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu hal yang dapat dimanfaatkan menjadi inovasi baru yaitu lendir bekicot yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyembuh luka. Lendir bekicot ini akan membantu proses penyembuhan luka ringan maupun luka berat seperti luka bakar dikarenakan lendir bekicot mengandung bahan kimia antara lain akatin isolat, heparan sulfat, dan kalsium. Kandungan akatin isolat ini bermanfaat sebagai antibakteri dan anti nyeri. Sedangkan kalsium berperan dalam hemostasis. Hemostasis adalah istilah gabungan untuk segala prosedur yang dilakukan oleh tubuh untuk melindungi diri dari proses pendarahan. Efek lendir bekicot sebagai antibakteri dan antiinflamasi akan mempercepat fase inflamasi, sehingga akan lebih cepat pula fase proliferasi pada penyembuhan luka. Kandungan dari lendir bekicot yang paling berpengaruh terhadap proliferasi fibroblast adalah heparan sulfat, yang bermanfaat dalam mempercepat proses penyembuhan luka dengan membantu proses pembekuan darah dan proliferasi sel fibroblast. Dalam studi Sulistiowati dan Oktariani menyebutkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bambang Ponjo Priyoselyanto pada tahun 2005 bahwa lendir bekicot dapat menyembuhkan luka dengan signifikan, yaitu 2 kali lebih cepat dibanding menggunakan selin. Lendir bekicot dapat menjadi obat alami yang mudah diaplikasikan, daya sebar pada kulit baik, memiliki kandungan antibakteri dan tidak menyumbat pori-pori kulit. Tradisi pengobatan dari bahan alami telah terjadi turun-menurun. Hal ini menginspirasikan kami untuk menciptakan plester dari lendir bekicot, di mana plester tersebut dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Dengan bantuan lendir bekicot, plester ini juga tahan terhadap air. Cara menggunakan plester ini tinggal ditempelkan pada bagian luka yang telah dibersihkan. Hal ini dapat menjadikan kelebihan dari plester yang menggunakan inovasi dari lendir bekicot. Tetapi plester ini tidak digunakan untuk luka dengan robekan yang besar. Kesimpulan dari pembahasan biomimikri inovasi ini yaitu lendir bekicot dapat membantu proses penyembuhan luka ringan maupun luka berat seperti luka bakar, luka sayat, dan luka-luka lainnya. Dikarenakan lendir bekicot ini mengandung bahan kimia antara lain asetin isolat, heparan sulfat, dan kalsium, di mana kandungan-kandungan tersebut sangat baik untuk proses penyembuhan luka, dan juga plester ini tahan terhadap air. Oleh karena itu, kami membuat plester ini untuk mempermudah seseorang ketika mendapatkan luka karena penggunaannya yang simpel, yaitu tinggal tempel saja di tempat bagian yang terdapat luka, yang menggunakan bahan alami dan juga teknologi modern. Dalam proses pembuatan plester dibutuhkan tenaga ahli yang bersangkutan untuk membantu dalam proses perancangan hingga menjadi sebuah plester. Hal ini dapat membuat waktu yang lumayan lama tergantung dari sumber dayanya. Plester ini tidak disarankan untuk luka dengan berukuran yang besar. Demi kelanjutan inovasi ini, perlu adanya melihat potensi sumber daya manusia dan bekicot itu sendiri. Dan bukan cuma itu saja, tapi dari sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan dan juga biaya yang dikeluarkan.